Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farahid Husaini Darmawan dengan NIM 120218441. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar pengelolaan Big Data, implementasi Big Data Pipeline atau arsitektur Big Data. Yang pertama, Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun yang tidak terstruktur, yang memanjari bisnis sehari-hari. Namun, bukan jumlah data yang penting. Apa yang dilakukan organisasi dengan data itulah yang penting. Big data dapat dianalisis demi pemahaman yang mengarah pada keputusan dan gerakan bisnis strategis yang lebih baik. Istilah big data mengacu pada data yang sangat besar, cepat, atau kompleks sehingga sulit atau tidak mungkin untuk diproses menggunakan metode tradisional. Konsep Big Data mendapatkan momentum di awal 2000-an ketika analisis Steve Jobs ini mengartikulasikan definisi Big Data yang sekarang mirip sebagai 3V. Yang pertama adalah volume, yang merupakan organisasi pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, perangkat pintar, peralatan industri, video, media sosial, dan banyak lagi. Yang kedua ada velocity. Dengan pertumbuhan Internet of Things, data mengalir ke bisnis dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan harus ditangani dengan tepat waktu. Baik RFID, sensor, dan smart meter mendorong kebutuhan untuk menangani tawuran data ini dalam waktu yang hampir bersamaan. Yang ketiga ada varietas, merupakan data hadir dalam semua jenis format, dari data terstruktur, data numerik dalam database tradisional hingga dokumen teks, email, video, audio, data ticker saham, dan transaksi keuangan yang tidak terstruktur. Ini ada web crawling, yang merupakan program untuk script otomat yang relatif simpel dengan metode tertentu yang melakukan scan atau crawl ke semua halaman internet untuk membuat indeks dari data yang dicarinya. Web crawl digunakan untuk beragam tujuan. Penggunaan yang paling umum adalah terkait dengan search engine, menggunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai apa yang halaman web publik. Tujuannya adalah mengumpulkan data sehingga ketika pengguna internet mengetikkan kata pencarian di komputernya, search engine dapat segera mengambil website yang relevan. Selanjutnya ada Apache Spark yang digunakan untuk memproses, menanyakan, dan menganalisis big data. Apache Spark melakukan informasi data melalui memori. Terdapat beberapa fitur pada Apache Spark. Yang pertama, performa lebih cepat dibanding framework pemrosesan data tradisional. Sudah digunakan, aplikasi pengolahan data yang dibangun dengan Spark dapat dituliskan dalam bahasa pemrograman Python, R, Java, dan Scala. Dilengkapi dengan SQL library, streaming, dan graph analysis yang memudahkan proses pengolahan dan analisis data. Yang selanjutnya ada Spark Core, yang merupakan mesin dasar untuk pemrosesan data paralel yang terdistribusi skala besar. Library tambahan dapat dibangun di atas Spark Core hingga memungkinkan beragam pemrosesan seperti untuk streaming, SQL, machine learning, untuk mendukung berbagai aktivitas pemrosesan data. Ini ada Spark SQL yang merupakan library yang mengintegrasikan pemrosesan data relasional dengan Spark fungsional pemrograman acting. Ini ada Analytics yang merupakan berbagai macam algoritma machine learning yang ditawarkan oleh Spark dan menyediakan berbagai fungsi yang dapat dipanggil untuk melakukan pembelajaran supervised maupun unsupervised, regression maupun classification. Selanjutnya ada GraphX yang merupakan Spark untuk menjalankan komputasi grafik secara paralel. Library ini dapat mengolah data yang disimpan dan kemudian membuat grafik yang memiliki arah pada setiap target dan edge. Setiap target dan edge dapat memiliki properti seperti nama, kos atau jarak, arah, dan menyimpan informasi lain yang dibutuhkan. Selanjutnya ada Spark Streaming
dan merupakan komponen dari Spark yang dapat digunakan untuk memproses data secara real-time streaming. Cloud streaming memberikan fasilitas untuk aplikasi pemrosesan data yang dibangun menggunakan Spark dapat berjalan secara real-time. Selanjutnya ada Spark Tools Manager. Yang pertama ada Spark Component Cluster Manager sederhana yang di dalamnya hanya muat. Yang kedua ada Update Sensors, Cluster Manager yang lebih umum yang dapat menjalankan environment lainnya seperti Hadoop. Ini ada Update Hadoop yang merupakan Resource Manager untuk mengelola environment Hadoop. Yang keempat ada Kubernetes yang merupakan cuman sistem open source yang memanajemen berbagai macam aplikasi ke dalam bentuk kontainer. Selanjutnya ada NoSQL yang merupakan singkatan dari Not Only SQL. Database manajemen sistem ini bersifat tanpa relasi, yang artinya NoSQL bisa mengolah database dengan skema yang fleksibel dan tidak membutuhkan query yang kompleks. NoSQL mempunyai skalabilitas tinggi untuk dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang ada. Selanjutnya ada MongoDB yang merupakan basis data open source yang digunakan untuk menangani data yang besar. Dan merupakan basis data yang berorientasi dokumen yang terdiri dari kumpulan koleksi dan dalam koleksi terdiri dari kumpulan dokumen. Format dokumen yang disimpan dalam MongoDB yaitu JSON. JSON mendukung tipe data yang berbeda di antara integer, string, float, date, boolean, dan lain-lain. Dan MongoDB memiliki fitur-fitur yang diantaranya yang pertama ada dokumen oriented, yang kedua ada ad hoc queries, yang ketiga ada indexing, replication, dan load balancing. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.